Bonjour à tous. Halo, panggil aja aku Nisa. Jadi di video ini aku tuh mau ngapain sih? Di sini aku akan membahas dan mereview buku Memoir de la Forêt. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, kenapa kok buku ini? Kenapa nggak yang lain aja? Nih, aku kasih tahu. Satu, buku ini ditulis oleh penulis dari asal Prancis yang mana saat ini aku seorang mahasiswa prodi sastra dan bahasa Prancis. Jadi sebuah hal yang sangat relevan, bukan? Nah, dua, aku sangat suka buku fiksi. Saat aku lagi cari buku dari penulis asal Prancis di toko buku Gramedia, buku ini tuh yang langsung mengunci mata aku. Dengan ilustrasi sampul yang sangat indah, aku pribadi sangat suka dengan gaya seninya. Dengan sergap, aku pun baca sinopsisnya dan judulnya yang memikat hati aku. Nah, judulnya ini tuh Memoir de la Forêt. Memoir de la Forêt. Nah, dalam bahasa Indonesia artinya kenangan dalam hutan. Sebuah petualangan lain yang kubayangkan akan jadi seru mengenai kehidupan hewan-hewan yang hidup layaknya manusia dan gak sabar untuk membacanya. Kalau kalian pikir buku tentang hewan itu cuma untuk anak-anak, tidak dengan buku ini. Memoir de la Forêt, Ferdinand si tikus mondok dan kenangan yang hilang itu justru menyimpan cerita yang dalam, hangat, dan bikin kita berpikir tentang memori-memori bersama keluarga dan orang-orang terdekat kita. Setiap langkah yang diambil oleh si tikus mondok dan rubah dalam perjalanan di buku ini akan membuka setiap kenangan berharga yang sudah dilalui. Buku ini ditulis oleh Mikhail Kang-Agno, seorang penulis muda dari Prancis. Memoir de la Forêt sendiri memiliki 4 seri buku dan 1 seri audio. Nah, yang pertama seri bukunya ada Memoir de la Forêt, Ferdinand Tikus Mondok dan Kenangan yang Hilang, atau judul aslinya Memoir de la Forêt, Les Souvenirs de Ferdinand Top. Ini adalah buku pertama yang memperkenalkan Archibald Siruba yang punya toko buku dan melakukan perjalanan bersama Ferdinand mencari ingatannya yang hilang. Nah, selanjutnya ada Memoir de la Forêt Tome 2, Le Carnet de Cornelius Renard, merupakan buku kedua, berfokus pada kisah Archibald Sirubah dan bagaimana toko bukunya didirikan. Selanjutnya ada Memoir de la Forêt Comte, L'Esprit de l'Hiver, sebuah kenangan pada saat musim dingin. Dan yang terakhir untuk seri bukunya ada Memoir de la Forêt Tome 4, La Saison des Adieux, buku keempat atau buku terbaru dalam seri menampilkan latar belakang keluarga Sirvena. Nah, yang terakhir untuk versi audionya, ini merupakan salah satu proyek baru mereka dari Maison de Loisirs, merupakan yang judulnya Memoir de la Forêt à la recherche de mode, sebuah buku audio dari buku pertamanya. Nah, sebelum kita mengenal lebih lanjut tentang petualangan Ferdinand dan Archibald, kita harus tahu siapa sih penulisnya. Siapa sih Mikhail Bang-Ahno? Mikhail Bang-Ahno adalah seorang psikolog. Setelah menyelesaikan studi di bidang psikolog, Mikhail Bang-Ahno menghabiskan sekitar 10 tahun bekerja di rumah sakit. Di sana ia mendampingi pasien dengan penyakit Alzheimer dan gangguan neuroevolutif lainnya. Pengalaman inilah yang kemudian membentuk cara pandangnya terhadap ingatan dan kehilangan di mana penyakit Alzheimer yang dimana di dalam buku ini tuh disebutkan sebagai penyakit lupa segala. Ini yang akan menjadi sumber masalah pada buku yang aku bahas kali ini. Hingga akhirnya terjun ke dunia penulis dan penciptaan buku anak, Mikhail juga memiliki sebuah toko buku bernama Le Canard Doré di Paris. Sebuah ruang yang semakin memperkuat kedekatannya dengan dunia cerita dan pembaca. Buku ini sendiri ditulis pada masa pandemi COVID-19, tepatnya pada tahun 2020, mengangkat tema Alzheimer yang tergolong berat dan cukup sensitif. Mikhail tidak ingin pembacanya merasa takut dan terasingkan. Sebaliknya, ia mengajak kita mengenal dan menerima penyakit ini dengan cara yang hangat dan penuh kelembutan. Itulah sebabnya, suasana cerita digambarkan sangat nyaman, hutan yang indah, penuh ketenangan,
serta berbagai makanan lezat khas Prancis, terutama patisserie-nya atau kue-kuenya, yang menghadirkan rasa akan kekeluargaannya. Meski secara usia buku ini ditujukan untuk anak-anak mulai 9 tahun, Michael Ahmed sendiri mengatakan bahwa dia menulis buku ini untuk semua kalangan. Bahasanya sederhana, namun maknanya cukup dalam, mudah dicerna, tapi tetap menyentuh pembaca dari berbagai usia. Nah, dari tadi kalian pasti udah capek banget nih. Apalagi kalau nontonnya sambil bertahan. Mungkin ada yang mulai ngantuk juga karena dengerin kecerewetan aku yang gak berhenti dari tadi. Tapi tenang, dan kemana-mana nih. Biar gak makin mengantuk dan justru makin penasaran, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita bakal ketemu langsung sama dua tokoh utama yang dari tadi terus aku sebut-sebut. Ya, siapa lagi kalau bukan Archibald Sirubah dan Ferdinand Kusmandong. Dua karakter ini punya kepribadian yang beda banget. Bukan hanya kepribadiannya aja yang beda, tapi umur mereka tuh berbeda-beda cukup jauh. Nah, berbeda cukup jauh. Tapi justru disitulah ceritanya jadi hangat dan berkesan. Menunjukkan bahwa persahabatan itu tidak memandang manusia. Dari pertemuan mereka, dari obrolan kecil sampai perjalanan sederhana yang kelihatannya sepele, tapi ternyata penuh. Sekarang, yuk kita lihat sedikit animasi yang sudah aku siapkan. Cerita ini berlatar di sebuah hutan yang tenang, hangat, dan terasa seperti rumah. Hewan-hewan di sana punya rutinitas, punya perasaan, dan punya kenangan yang berharga. Di tengah hutan itulah Ferdinand tinggal. Dia bukan tokoh muda yang lincah atau ambisi. Ferdinand adalah tikus mondok tua yang cukup. Hidupnya sederhana dan tenang. Sampai suatu hari, dia mulai lupa hal kecil dulu. Lupa naruh barang, lupa nama, lupa kejadian yang baru aja kemarin terjadi. Lama-lama, lupanya makin sering, makin dalam, dan makin menakutkan. Karena yang hilang tuh bukan cuma ingatannya, tapi juga potongan dari dirinya sendiri. Hingga dokter burung hantu mendiagnosisnya penyakit lupa segala. Karena itu, dia ingin mencari hal yang berharga dalam hidupnya, yang sudah hilang dalam hidupnya. Dia mencarinya di dalam sebuah buku yang ia tulis dulu, yang berjudul Memoir dari Dunia Lain. Sebuah buku yang berisikan semua yang bisa dia ingat di dalam buku tersebut. Buku itu jadi pegangan terakhirnya. Bukti bahwa dia pernah hidup, bukti bahwa dia pernah merasa dicintai. Dan disinilah cerita jadi hangat. Dalam petualangannya ini, Ferdinand nggak sendirian. Ada Archibald, seekor rubah yang cerdas, cerewet dikit tapi hatinya besar dan bertanggung jawab. Archibald bukan tipe pahlawan yang sok jago, tapi dia punya satu hal penting, yaitu empati. Dia mau dengerin, mau menemaninya, mau berjalan pelan-pelan bareng Ferdinand, bahkan menggendongnya. Kalian semua bisa lihat, Ferdinand selalu membawa cangkang kacang kenari di punggungnya. Archibald tetap mau menggendong Ferdinand dengan beban kacang kenarinya itu, dan ia tidak pernah mengeluh akan hal itu. Meski tahu, perjalanan ini tuh masih panjang dan gak selalu mudah. Bersama-sama, mereka menjelajahi hutan, bertemu karakter-karakter unik dengan kisah hidup mereka masing-masing. Ada yang lucu, ada yang menyebalkan, ada yang bikin senyum, ada juga yang diam-diam bikin dada kita sesak. Setiap pertemuan itu kayak kepingan puzzle yang perlahan-lahan menyusun kembali masa lalu Ferdinand. Ceritanya lembut, bahasanya hangat, tapi diam-diam tuh menusuk. Ada momen yang bikin senyum tanpa sadar, ada juga bagian yang bikin kamu berhenti sebentar dan mikir, nanti kalau aku udah tua, siapa ya yang bakal nemenin aku? Memoir de la Forêt itu kayak pelukan, pelan, tenang, tapi terasa lama dan hangat. Buku ini ngingetin kita buat lebih menghargai kenangan, orang-orang yang kita sayangi, dan waktu yang sering kita anggap sepele. Bukan tipe cerita yang heboh, tapi justru yang bikin kita berhenti sejenak, mikir, dan mungkin sedikit berkaca. Dan setelah selesai membacanya tuh,
Rasanya hangat, tapi juga agak perih di hati. Kalau kamu suka cerita yang emosional tapi tetap lembut, cerita tentang persahabatan, empati, dan romansa yang sangat kuat, tentang bagaimana kita tetap bisa saling mencintai meskipun ingatan perlahan menghilang. Buku ini tuh menurutku layak banget buat kamu baca. Nah, gimana tadi animasi yang sudah aku buat tadi? Semoga animasi tersebut bisa membuat kalian lebih tertarik dengan buku cerita dari buku ini. Selanjutnya, aku akan mulai mereview tentang buku ini. Jujur awalnya tuh aku ngira ini cuma buku anak-anak dengan cerita hewan yang manis, tapi ternyata setelah dibaca buku jauh lebih dalam dari yang aku bayangkan. Memoir de la Forêt itu tipe buku yang bacanya pelan, tapi efeknya tuh tinggal lama. Yang paling kerasa buat aku adalah perasaan kehilangan pelan-pelan yang dialami Ferdinand. Cara dia mulai lupa hal-hal kecil, lalu sadar kalau ada bagian dari dirinya yang hilang. Itu rasanya nyata banget. Bukan yang dramatis, tapi justru sunyi yang bikin hati nggak nyaman dan otak terus berpikir. Dan menurutku itu yang bikin ceritanya kuat. Ferdinand bukan karakter yang dibuat sempurna. Dia rapuh, bingung, dan kadang terlihat sendirian meskipun dikelilingi orang-orang. Dan di situ aku ngerasa relate karena kadang meskipun kita punya banyak orang di sekitar, rasa takut tuh tetap harus dihadapi sendiri. Terus ada Archibald si rubah. Buat aku Archibald ini bukan sekedar karakter pendukung, dia kayak representasi dari teman yang kita harapin. Ada saat lagi nggak baik-baik aja, dia maksa Ferdinand buat sembuh. Dia nggak maksa Ferdinand buat sembuh, nggak sok mengerti gitu, tapi tetap tinggal. Dan jujur bagian ini yang paling butuh. Buku ini bikin aku kepikiran satu hal, ternyata nemenin itu jauh lebih susah dan jauh lebih berarti daripada sekadar ngasih solusi. Kadang kita pengen ngebenerin semuanya, padahal yang dibutuhin cuma kehadiran. Dari cerita dari segi cerita, alurnya pelan. Kalau kamu suka cerita yang penuh konflik atau plot twist, mungkin buku ini bakal terasa lambat dan membuat kamu cepat bosan. Tapi mungkin bisa dicoba. Mungkin jika kamu ingin uh, berubah sedikit genre yang kamu keluar dari genre kamu, buku ini bisa banget untuk dicoba. Tapi buat aku justru di pelan itulah rasanya dapat kayak diajak berhenti sebentar dari dunia yang ribut. Yang aku suka lagi buku ini tuh nggak terkesan menggurui. Dia nggak bilang kamu harus begini atau kamu harus kuat. Setelah selesai baca aku nggak langsung sedih atau nangis. Tapi tuh aku terdiam merenung. Dan buat aku itu tanda kalau buku ini kena. Buku ini bikin pikir tentang ingatan, tentang orang-orang yang kita sayang, dan tentang bagaimana kita memperlakukan mereka saat mereka mulai berubah. Menurutku, Memoir de la Forêt bukan cuma buku anak-anak. Ini buku buat siapa aja yang pernah takut kehilangan, pernah ngerasa sendirian, atau pernah menemani seseorang di masa rapuhnya. Menurutku ingin baca sungguh seri buku ini. Mungkin setelah beberapa hari ini, aku akan membeli seri dari buku ini. Nah, ada bagian favorit yang paling aku suka. Menunjukkan bahwa kenangan itu selalu ada pada hal-hal kecil dan dalam kehidupan sehari-hari kita. Lihatlah sekelilingmu. Adikku begitu luar biasa. 30 tahun kemudian, semua masih mengingat kebaikannya. Bukankah itu benar, hadirin sekalian? Iya, ada di setiap potongan kue yang kami ikat, ujar Petunia. Ada di setiap nada yang kami mainkan, ucap Gideon. Ada di setiap huruf yang kutulis, kata Bispo. Ada di setiap langkah yang kuambil, langkah-langkah yang membawaku kepadamu, Papa, kata Russell sambil menyeka air mata ayahnya dengan sapu tangan yang baru aja dicuci. Nah, Memoir de la Forêt itu nggak datang dengan jawaban besar atau akhir yang dramatis. Tapi justru karena itu ceritanya terasa jujur. Buku ini seperti bilang ke aku, nggak apa-apa kalau kamu nggak bisa memperbaiki semuanya, yang penting kamu hadir. Dan mungkin itu yang bikin buku ini terasa dekat.
Karena pada akhirnya kita semua bisa jadi Ferdinand di satu titik hidup kita. Dan kita semua semoga bisa jadi Archibald untuk orang lain. Kalau kamu lagi pengen baca yang pelan, hangat, dan bikin kamu ngerasa ditemani, bukan dihakimi. Buku ini tuh layak banget kamu baca. Terima kasih sudah dengerin cerita aku, dan semoga cerita Ferdinand juga tertinggal sebentar di hati kamu. Sampai jumpa lagi.